Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Peter Tandisau, STB 182420 kelas J, Analisis Algoritma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas pengganti final. Soal yang pertama yaitu diketahui for i titik 2 sama dengan 1, to and do, kemudian jumlah titik 2 sama dengan jumlah ditambah a dalam kurung I big O 1. Kemudian hasilnya yaitu N dikali big O 1 sama dengan big O N. Eh, Kenapa bisa menghasilkan N dikali big O 1 sama dengan big O dalam kurung N? Karena pada baris pertama ada perintah big O yang akan diulangi sebanyak N kali. Berarti waktunya adalah N karena diulang sebanyak N kali. Kemudian pada baris yang kedua diketahui eh, big O sama dengan 1 karena perintah aritmetika dasar seperti ini atau array pengisian data semuanya rata big O. Nah, diketahui karena sudah diketahui pada baris yang pertama dan kedua bisa dikerjakan seperti ini. Ya, jadi N dikali big O1 berasal dari baris kedua, di mana di sini diketahui adalah big O1. Kemudian big ON sama dengan big ON. Jadi di sini pindah ke sini, kemudian big O1 jadi big ON. Kemudian pada soal yang kedua, di mana diketahui for i titik 2 sama dengan 1 to and do. Kemudian for j titik 2 sama dengan 1 to and do, a dalam kurung i j titik 2 sama dengan 0 big O1. Kemudian hasilnya yaitu n big O dalam kurung n dikali big O1 sama dengan big O n kuadrat. Nah, hampir sama dengan soal pertama, namun pada soal kedua terdapat dua perintah for. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada dua perintah for. Nah, di baris yang pertama diketahui yaitu n. Nah, kemudian pada baris yang kedua diketahui juga n, tapi baris kedua harus dikalikan dengan baris pertama. Nah, jika kondisi pada baris yang pertama terpenuhi, maka dilakukan pada baris yang kedua. Jadi, kita tuliskan big ON. Nah, kemudian pada baris yang ketiga sama seperti sebelumnya, di mana merupakan perintah array biasa. Nah, jadi diketahui big O1. Di sini diketahui big O1. Nah, lalu kita kalikan Nah, di sini N dikali big ON dikali big O1 sama dengan big O N kuadrat. Dari mana didapat ini? N dikali big O kali N didapat dari baris pertama dan kedua. Kemudian big O1 didapat dari baris ketiga. Jadi di sini kita kalikan jadi big O, kemudian N ada 2, jadi dipangkat 2 akan jadi big O N kuadrat. Kemudian pada soal yang ketiga, diketahui itu big O1 pada baris pertama. Di sini adalah big O1, kemudian untuk baris kedua sampai baris terakhir, mulai dari while sampai N, itu berada ya dari baris kedua sampai terakhir, mulai dari while sampai N, itu berada di satu lingkup perintah yang sama. Jadi, kita harus menjumlahkan big O dari baris pertama sampai terakhir. Nah, setelah dikurang N, setelah itu dikurang N kurang 1. Nah, setelah itu kita lihat perintah while ada and do, berarti
perintah while bisa dieksekusi sebanyak n kali. Nah, jadi ada n dikurang 1. Karena semuanya selain perintah while ini semuanya big O1 karena perintah aritmetika biasa. Nah, di sini kita lihat big O1 ditambah N dikurang 1 dalam kurung ini didapat dari ini big O1 ditambah N dikurang 1 didapat dari baris yang pertama. Nah, kemudian ini yang dalam kurung kurawal big O1 ditambah big O1 tambah big O1 didapat dari while sampai N, yaitu ada big O1, big O1, big O1. Pada baris yang kedua sampai baris yang terakhir. Nah, kita masukkan dalam rumusnya, kita sederhanakan di mana big O1 ditambah N dikurang 1, kita jumlahkan ini, maka didapat big O1. Karena semuanya sejenis, maka big O1. Nah, kemudian big O1 ditambah big O N dikurang 1. O-nya pindah ke depan. Kemudian N turun dikurang 1. Nah, maka diperoleh big O1 ditambah big ON. N dikurang 1 itu sama dengan N. Maka diperoleh big ON. Pada baris pertama kita masukkan big O1. Nah, di sini kita masukkan big O1, lalu ditambah N dikurang 1. Nah, kemudian kita menandakan operasi bilangan dalam kurung kurawal ini harus diselesaikan lebih dahulu, yaitu mulai dari big O, mulai dari baris kedua sampai terakhir seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pada soal yang keempat, yaitu di sini diketahui jenis instruksi if condition then statement 1 or statement 2. Nah, waktu di mana diketahui TC ditambah max dalam kurung TS1 TS2. Nah, di sini ada perintah di mana menggunakan perintah if. Nah, di sini kita bisa lihat perintah if di sini. Kemudian entah if untuk menyeleksi kondisi, dan pada seleksi kondisi if memiliki statement yang lebih menyeleksi. Dan pada seleksi kondisi if memiliki statement yang lebih dari satu, misalnya ini if, kemudian ini ada if, kemudian ini adalah else. Seperti contoh soal ini memiliki dua statement. Nah, yang pertama if lalu else. Nah, pertama itu TC. Nah, perintah pada if itu sendiri. Kemudian TS itu adalah statement yang pertama mulai dari begin sampai end. Nah, ini TC adalah perintah if itu sendiri yang ini. Kemudian ini TS1 adalah mulai dari statement yang pertama. Mulai dari statement yang pertama itu ada begin sampai dengan end. Nah, di sini. Kemudian untuk TS2 yaitu else karena merupakan statement kedua, maka perintah if sebelumnya ditambah max. Misalnya kita bandingkan big O. Kita bandingkan big O dari TS1, ini dari TS1, kita bandingkan dengan big O dari TS2. Nah, setelah dibandingkan, kita pilih big O. Big O yang memiliki nilai paling besar. Nah, itu yang dinamakan max. Kemudian, setelah didapat nilai max, maka ditambah dengan TSC. Jadi, di sini saya ulang jelaskan bahwa TS1 yaitu mulai dari begin sampai end. Nah, TS2 itu didapat dari sini. Nah, untuk menghasilkan nilai max, maka kita lakukan perbandingan di sini.
Kita bandingkan Big O dari TS1 dengan Big O dari TS2. Kita lihat mana nilai yang paling besar. Nah, maka mendapatkan hasil max, mendapatkan nilai hasil max. Selanjutnya algoritma brute force. Nah, algoritma executive search atau enumerasikan list setiap kemungkinan solusi dengan cara yang sistematis. Nah, hitung atau evaluasi total keuntungan dari setiap himpunan bagian dari langkah satu. Nah, kita pilih himpunan bagian yang memberikan total keuntungan terbesar. Nah, kemudian persoalannya di sini diberikan n buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Nah, setiap objek memiliki properti bobot atau weight, WI, dan keuntungan atau profit atau biasa disebut PI. Nah, bagaimana memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga memungkinkan keuntungan. Nah, total bobot objek yang dimasukkan ke dalam knapsack tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Nah, kita selanjutnya lihat di sini pada contohnya. Nah, persoalan Big O atau satu knapsack dapat kita pandang sebagai mencari himpunan bagian atau subset. Nah, dari keseluruhan objek yang muat ke dalam knapsack dan memberikan total keuntungan terbesar. Nah, di sini diketahui ada 5 buah yang diketahui di sini, di mana eh, 5 objek, maksud saya 5 objek. Nah, objek pertama beratnya itu ada 2 kilogram. Kemudian di sini 2 kilogram pada objek yang pertama, kemudian keuntungannya itu ada 2. Nah, kemudian pada objek yang kedua beratnya yaitu ada 1 kilogram, kemudian keuntungannya 1. Kemudian pada objek yang ketiga keuntungannya itu 4 kilogram. Kemudian maksudnya beratnya ada 4 kilogram. Kemudian keuntungannya yaitu 10. Nah, pada objek yang keempat beratnya yaitu 1 kilogram. Kemudian keuntungannya itu ada 2. Nah, kemudian pada objek yang terakhir yaitu objek yang kelima di sini eh, 12 kilogram beratnya. Kemudian keuntungannya yaitu 4. Dari 5 objek tersebut harus kita masukkan ke dalam tas dengan muatan tidak boleh lebih dari 15 kilogram. Jadi dari semua ini harus kita masukkan ke dalam tas dengan catatan bahwa beratnya itu tidak lebih dari 15 kilogram. Nah, jadi kita akan menyelesaikan dengan brute force. Nah, pada brute force kita harus mencari himpunan bagiannya satu persatu terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena ada 5 objek. Jadi 2 × 5 itu yaitu 32. Berarti ada 32 kemungkinan benda nomor berapa saja yang akan dimasukkan setelah mencari himpunan bagian. Kita mencari total bobot dari himpunan bagian tadi. Misalnya, ya selanjutnya. Nah, di sini solusi persoalan dinyatakan sebagai X sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Kemudian Xi yaitu 1 jika objek KI dipilih. Kemudian Xi-nya 0 jika objek KI tidak dipilih. Nah, contoh misalnya N sama dengan 4 berarti W1-nya ada 2, W2 ada 5, W3 ada 10, W4 ada 5, kemudian P1 ada 20, P2 ada 30, P3 ada 50, P4 ada 10. Nah, kapasitas knapsack K sama dengan 16. Nah, langkah-langkah pencarian solusi 0 or 1 knapsack secara executive search dirangkum dalam tabel berikut ini. Ya, algoritma brute force. Nah, himpunan bagian objek yang memberikan keuntungan maksimum adalah 2,3 dengan total keuntungan adalah 80. Jadi, solusinya X sama dengan 0, 1, 1, 0 atau X1, X2, X3, X4. Ya, di sini
Ya, misalnya di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di mana himpunan bagiannya kita masukkan misalnya satu dan dua. Himpunan bagian yang satu dan dua kita lihat total bobotnya itu ada 7, kemudian total keuntungannya itu 50. Kemudian kenapa ini total keuntungannya tidak layak dari misalnya kita masukkan himpunan bagian satu, 2, dan 3. Bobotnya ada 17, kemudian tidak layak karena tidak seimbang atau melebihi. Nah, yang tadi yang saya jelaskan itu maksimal 15 kilogram yang bisa masuk ke dalam tas tersebut, namun di sini 17 berarti tidak layak untuk masuk. Kemudian di sini berarti ini 15 80. Kenapa bukan 15 dengan 60? Karena kalau ini dengan ini 80 2 dan 3 pada total keuntungannya itu 80, kemudian total bobotnya itu 15 lebih seimbang dibanding dengan 60 dengan 12. Jadi makanya di sini yang menjadi penentunya. Ya, eh, ya itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat.